Kalau persiapannya sih kita lebih banyak ke diskusi kelompok. Pasti kita diskusi bersama-sama mulai dari lirik dan waktu sampai untuk kita diskusi bersama. Biasanya Musikalisasi puisi telah menjadi agenda atau event tahunan di Karis Nasional Academy, mulai dari tingkat SMP sampai tingkat SMA. Cukup banyak pula ajang kreativitas musikalisasi puisi yang telah diadakan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional dengan peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Merupakan integrasi dari mata pelajaran bahasa Indonesia dan kelas musik mengkolaborasikan karya-karya sastra puisi Indonesia dalam alunan musik dan lagu. Dari sekedar proyek, tugas sekolah dengan tampilan sederhana, kemudian dikemas menjadi sebuah seni pertunjukan lengkap dengan setting, dekor panggung, tata cahaya, sound system dan multimedia, hingga performasi teatrik di hadapan audiens. Kali ini, IGTV Karis Indonesia menghadirkan para alumni SMP Karis yang akan berbagi pengalaman mengikuti ajang musikalisasi puisi. Lintang Cahyaning Ratri, Priscila Tifania, Paskah Chandra, Angie Sonia, Diego, dan Jose Perdana akan berbagi cerita pengalaman berharga apa saja yang mereka dapat dari panggung musikalisasi puisi selama ini. Happy weekend semuanya. Langsung saja kita akan berkenalan dengan teman-teman kita yang luar biasa berikut ini. Ada Lintang yang sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Ada Priscila yang sedang melanjutkan studinya di jurusan Psikologi Universitas Surabaya. Dan Bang Paskah Chandra, seorang sutradara muda yang sukses menyutradarai drama musikal Joseph. Dan tiga teman kita berikut ini yang tentu sudah tidak asing lagi buat kalian. Ada Sonia, Bang Diego, dan Kak Jose yang akan menceritakan pengalaman mereka mengikuti musikalisasi puisi pada zamannya. Ayo kita temui mereka. Halo semuanya, perkenalkan namaku Lintang Cahyaning Ratri. Dicat-dicat teman-teman biasanya panggil aku Lintang. Aku alumni SMP Karis tahun 2015. Semuanya, perkenalkan namaku Priscila Tifania Kwanda. Aku lulus SMP tahun 2015. Saat ini aku sedang kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Hai semuanya. Nama saya Cahya Paskah Chandra dan saya lulus dari Karis tahun 2020, angkatan 2020. Kesibukannya sekarang lagi kuliah di Universitas Brawijaya. Hai teman-teman, perkenalkan aku Angie Sonia, aku dari kelas 12, aku dari jurusan bisnis dan tahun ini adalah tahun terakhirku di Karis. Jadi kesibukanku selama beberapa bulan belakangan ini adalah aku online school, kemudian aku juga udah mulai mempersiapkan tentang KTI-ku dan juga aku persiapan untuk kuliah. Halo semua, halo. Nama saya Diego. Saya dari angkatan tahun 2018, SMP, alumni SMP tahun 2018. Aktivitas sekarang ya masih sekolah sih, masih SMA di Karis. Jadi saya SMA di Karis, saya berada di kelas 11 bisnis. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Jose Putra Pranatanio, biasa dipanggil Jose. Sekarang aku masih SMA kelas 1 di SMA Santo Albertus Malang atau SMA Dempo. Tentunya kita ingin tahu bagaimana proses pengerjaan musikalisasi puisi ketika itu. Bagaimana persiapannya, bagaimana latihannya, terutama generasi Lintang dan Priscila di awal-awal, itu sekitar tahun 2014-2015. Kalau boleh jujur, sebenarnya lupa sih judul musikalisasinya apa gitu. Tapi kalau aku coba lihat-lihat dari foto-foto,
itu kayaknya ada tulisan blessed to be a blessing gitu. Ingatku puisi yang dibawain itu ada dua. Yang pertama itu yang dibawain sama kelompokku sendiri, yang kedua itu yang dibawain bareng-bareng buat ending dari performance itu. Kalau puisi yang pertama yang buat dari kelompokku sendiri, kami waktu itu pakai puisi judulnya Persahabatan karya Khalil Gibran. Tapi kalau untuk puisi yang kita pakai buat di ending itu, kita pakai puisinya Aku Ingin punyanya Sapardi Djoko Damono. Proses pembuatan atau blending dari puisi sama musiknya waktu itu, karena kita masih pertama kali ya, kita berusaha cari inspirasi dari lagu-lagu lain waktu itu. Sempat waktu itu temanku Calvin tuh dari lagunya Peter Pan, Noah Peter Pan, terus sempat juga dari film-film. Kita berusaha cari lagu yang atau nada yang tepat buat yang bisa bawain suasana puisinya kita dengan cocok kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih keren lagi kalau bisa aransemen lagunya sendiri sih. Itu pasti lebih otentik dan lebih mengena gitu. Nah, kalau untuk judul musikalisasinya sebenarnya aku sudah lupa sih. Cuman untuk judul puisi yang kelompokku dapatkan itu ada dua. Yang pertama Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, dan juga Tentang Seseorang. Ini puisi yang ada di film AADC, Ada Apa Dengan Cinta, kalau misalnya teman-teman pernah lihat. Kalau untuk persiapannya waktu itu panjang sih, lumayan panjang. Sebenarnya aku nggak terlalu ingat pastinya berapa lama, tapi kayaknya lebih dari sebulan. Dan itu biasanya kita latihan waktu pelajaran bahasa Indonesia, terus musik, terus waktu recess lunch sama pulang sekolah. Kita beralih dulu nih ke pasca. Gimana persiapannya ketika itu? Untuk judul musikalisasi puisi yang saya bawakan bersama angkatan saya waktu itu, Aku Plus Kamu sama dengan Kita, dalam kurung Pasti Bisa. Untuk judul puisi sendiri yang dari tim saya itu waktu itu judulnya Yang Fana Adalah Waktu, karyanya Sapardi Djoko Damono. Untuk berapa lama persiapannya itu sekitar 4-5 bulan mungkin ya, sekitar segitu. Dan itu bagaimana persiapannya cukup chaos ya. Jadi sama-sama debat kan, gimana puisinya mau dinyanyikan, gimana mau ada dramanya enggak, atau kayaknya ini kurang bagus, terus habis itu nyanyinya kurang bagus, mainnya jelek gitulah. Jadi ya tidak berjalan mulus. Sonia, Diego, Jose, seperti apa nih pengalamannya? Ya, jadi persiapannya yang jelas pastinya sering banget, kayak seminggu bisa 3-4 kali, atau bahkan sering kali menyita waktu recess atau istirahat kami. Tapi itu semua bakalan worth it karena usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Nah, kemudian dari persiapan-persiapan, latihan-latihan yang dijalani bersama teman-teman itu, kalau timku sih kayak makin solid gitu, karena kan makin sering ketemu, latihan bareng, terus kayak di bawah tekanan yang sama gitu kan. Jadi kayak semakin solid, semakin kompak, sehingga waktu tampil itu bisa kompak aja, kayak bareng-bareng gitu. Jadi menurutku worth it sih, walaupun latihannya itu susah, menyita banyak waktu, tapi ujung-ujungnya itu bakalan worth it. Judulnya waktu itu, jadi tema besarnya kita adalah meraih bintang. Dan dari kelompokku sendiri juga kita dikasih kesempatan untuk milih tema kecil, dan tema yang saya ambil itu semangat dan bekerja keras. Judul puisinya tuh ada dua puisi yang kelompok saya bawakan, yaitu yang pertama Hujan Begitu Kuat, dan yang kedua adalah Merapu Sirna. Waktu persiapan tuh benar-benar seru sih, ngambil pelajaran. Jadi maksud saya kan kita diberi waktu, atau bisa dibilang dikasih kesempatan dalam pelajaran bahasa Indonesia dan musik. Itu udah pasti karena
acara ini berhubungan dengan 2 pelajaran tersebut. Jadi kita pasti dikasih 2 pelajaran itu untuk kita pakai untuk latihan. Tapi enaknya juga kadang ada beberapa guru dari mata pelajaran lain tuh memberikan kita waktu yang lebih untuk kita latihan agar bisa maksimal. Oke, untuk judul musikalisasi angkatanku waktu itu judulnya Rumah Kita. Waktu itu yang aku bawain judulnya Bersama, satu kata doang ya, bersama. Kalau persiapannya sih kita lebih banyak ke diskusi kelompok, jadi pasti kita diskusiin bersama-sama mulai dari lirik, pembuatan lagu sampai di panggung itu kayak apa, pasti kita diskusiin bersama. Biasanya tiap minggu kita ngambil jam musik dan jam bahasa Indonesia untuk kita berlatih gitu. Dan tiap minggunya tuh pasti nanti ada progresnya yang harus kita capai gitu. Nanti di awal udah disampaikan sih biasanya sama teacher kira-kira timelinenya kayak apa. Dan kalau di angkatanku kita tiap minggu nanti tampil gitulah depan sekelas atau depan seangkatan. Kita tampil menampilkan progres sejauh ini gitulah. Terus nanti itu masuk tuh ke nilai proses. Ada nilainya yang itu. Lalu untuk persiapan dan latihannya kita sekitar kurang lebih 2 bulan lah, atau kalau nggak salah 2 bulan kurang ya, lumayan cepet kok. Oke, sekarang kita berbicara tentang tantangannya. Tantangan musikalisasi puisi generasi Lintang dan Priscilla berbeda dengan generasi Pasca. Zaman Sonia, Diego, dan Jose tentu berbeda lagi tantangannya. Nah, tantangan apa saja yang kalian temui dan bagaimana cara kalian menghadapi serta menyikapinya? Nah, kalau berbicara soal tantangan dan kesulitan itu pasti banyak banget sih. Soalnya sebelumnya aku sendiri itu nggak terlalu familiar sama yang namanya puisi-puisi. Terakhir kali baca puisi itu mungkin waktu SD gitu. Jadi waktu SMP nggak pernah, jarang banget baca puisi. Terus apalagi ini kan kita menyajikan puisi yang dikemas bersama dengan musikalisasinya kayak gitu. Jadi ini merupakan pengalaman pertama buat kita. Terus waktu itu tantangannya adalah saat pembagian peran sih. Jadi di dalam kelompok itu kita harus bagi peran antara siapa aja yang mau baca puisi, terus siapa yang main alat musik. Nah, waktu itu akhirnya aku kebagian baca puisinya sama beberapa temenku, terus beberapa dapat main musik. Nah, tapi sebenarnya di dalam kelompokku itu nggak ada anak yang benar-benar pro dalam memainkan musik. Jadi kita benar-benar belajar dari awal, baik itu baca puisinya dan juga main musiknya kayak gitu. Tantangan ya, kayaknya tantangan yang paling menantang buat aku pribadi waktu itu berusaha nggak ketawa waktu aku baca puisi. Waktu itu aku nyanyiin sih, waktu aku nyanyiin sama nggak tertawa waktu temen-temen bawain puisinya. Soalnya kan kayak kita jarang banget kan berpuisi, baca puisi kayak gitu. Sekalinya baca puisi rasanya kayak lucu aja gitu, kayak kenapa dibuat-buat, kenapa kayak gitu. Tapi sebenarnya harus profesional gitu kan, jangan malu-malu, jangan ketawa. Terus kok tantangan yang lain, berusaha serius latihan saat jam bahasa Indonesia sama jam pelajaran musik itu sulit. Apa ya, nggak sulit ya, pengennya tuh kayak free time terus gitu kan. Nah ini jadi tantangan buat aku waktu itu supaya progresnya dapet, terus semuanya jadi dan kita nggak malu-maluin gitu di performance akhir. Itu sih kayaknya kalau tantangan. Kalau kesulitan, aku sangat kesulitan mengekspresikan diriku saat membaca puisi karena malu aja gitu. Kayak aku nggak bisa relate apa arti puisinya, jadi malu aja. Dan tuh yang akhirnya bikin delivery dari puisi itu nggak kesampaian, mau dari baca maupun dari cara menyanyikannya. Dan kesannya jadinya sangat disayangkan karena kalau misalnya pesan dari puisi itu nggak bisa tersampaikan gitu.
Untuk tantangannya sendiri, nah tantangannya sendiri yang pertama dari timnya ya. Timnya sendiri harus bisa ada chemistry-nya. Jadi sesama tim itu harus ada kayak sama-sama bisa ngerti lah buat puisi ini mau dijadikan gimana, dinyanyikan gimana, dan dikemasnya gimana. Nah itu susah banget, terutama timnya kan ya juga bukan dari yang kita-kita, sesama teman dekat. Jadi memang kadang-kadang ya butuh, kadang-kadang ya saling bertengkar gitu, karena menurut kami masing-masing puisinya bisa lebih baik. Nah tapi ya itu tantangannya dimana kalau kalian bisa memimpin tim kalian untuk bisa menghasilkan satu puisi yang dinyanyikan dengan baik. Nah tantangannya yang kedua itu dari diri sendiri tantangannya. Apakah kalian sendiri itu bisa jadi yang terbaik di tim kalian, menampilkan yang terbaik. Dan kadang-kadang tantangannya ya pas tampil maupun sebelum tampil, kalian mau niat atau enggak, mau serius atau enggak buat timnya, atau cuma mau main-main aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian sendiri merasa ini kesempatan saya, ya harusnya kalian bisa menampilkan terbaik dan juga memimpin tim kalian supaya hasilnya jadi baik. Ya, jadi menurutku dalam setiap project itu pasti ada tantangannya. Kalau yang dari kelompokku kemarin, tantangannya buat aku sendiri, jujur aja karena aku dapat bagian main musik sendirian. Di situ itu aku main piano sendirian, sedangkan teman-teman kelompokku lainnya itu baca puisi rame-rame. Jadi kayak ada tekanan tersendiri gitu, kayak kerasa sendirian gitu. Cuma ya nggak apa-apa, maksudnya kayak ya udahlah itu bagianku kayak gitu. Tapi dengan sering berjalannya waktu latihan, ya aku mulai enjoy. Mungkin waktu latihan memang aku grogi banget, sampai mungkin aku kayak doa sebelum latihan. Bahkan itu cuma latihan di kelas musik aja, aku grogi parah. Jadi kayak aku doa gitu, sampai diketawain sama temen-temen, bahkan teachernya juga ikutan. Dan itu nggak apa-apa, karena memang ya aku grogi banget, terus mau gimana lagi. Tapi ya udah, maksudnya kayak dijalanin aja, dan itu bakalan worth it di akhir. Dan aku ngerasain banget kalau latihanku yang sebelum-sebelumnya itu walaupun aku nervous banget, tapi waktu hari H itu kayak lega gitu, kayak aku jadi agak pede sedikit karena at least aku udah pernah latihan beberapa kali sebelumnya kayak gitu. Tantangan ada sih, tantangannya ada. Tantangan dari saya sendiri pribadi waktu itu, waktu pembagian kelompok, kan ini kita melakukan dengan kelompok. Jadi kelompoknya ini dibagi dengan adil, ada yang suka musik, ada yang nggak suka, ada yang suka perform, ada yang nggak suka, ada yang bisa musik, ada yang nggak suka. Nah menurut saya itu tantangan tersendiri, karena kebetulan aku suka semua. Jadi tantangannya itu aku harus menarik mereka, mengajak mereka supaya bisa bekerja sama dan melakukan hal ini tanpa berat hati gitu sih. Pasti tantangannya itu adalah dimana kita harus membuat suatu karya, ya, puisi dan lagu, tapi dikerjakan secara kelompok gitu, dan dalam waktu yang kalau angkatanku waktunya nggak lama gitu, cepat waktunya, kita harus cepat progresnya. Dan kita buat lagu kelompok itu dan buat puisi secara kelompok itu nggak mudah gitu. Kita kan kalau bicara seni itu kan kreativitas itu nggak bisa dibatasin gitu. Jadi kita menyatukan otak yang beda-beda, menyatukan pikiran yang beda-beda, menyatukan perasaan yang beda-beda itu susah. Nah itu sih tantangannya. Tapi puji Tuhan lancar sih. Pasti nanti juga akan lancar lah. Amin. Sih kita lebih banyak ke diskusi kelompok, pasti kita sama. Nah cara gimana bikin puisinya jadi lagu, ada 3 cara ya. Cara pertama itu ikuti orang aja, lagu yang udah ada. Jadi lagu yang sudah ada di internet, lagu yang sudah diciptakan oleh musisi-musisi lama, kalian tinggal ikutin aja, dimasukin puisi kalian. Nah yang kedua itu setengah-setengah, musik yang udah ada kalian kayak kalian modifikasi jadi lebih baik sesuai dengan puisi kalian, itu boleh. Yang terakhir buat sendiri. Nah buat sendiri itu butuh waktu yang lebih lama, tapi tentunya akan dihargai dengan lebih. Kalau saya sendiri waktu itu saya pakai cara yang kedua ya, yang denger lagu orang terus saya kayak
sesuaiin supaya rimanya sesuai dengan puisi. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Kalau aku caranya yang pertama kita pasti nentuin topik lah atau tema yang ingin kita angkat. Walaupun sudah ada tema dasarnya ya, tapi kan pasti harus ada satu dasar yang harus kita ambil supaya kita bisa nentuin step-step selanjutnya. Step-step selanjutnya itu termasuk menentukan alur lagunya, mood lagunya itu kayak apa, genre puisinya, dan lain sebagainya. Setelah pertama kita nentuin dasarnya itu, kita mau kayak apa, itu diskusi juga ya. Lalu yang kedua, kita bagi tugas. Kalau di kelompok kita bagi tugas, ada yang buat lirik, ada yang buat musiknya. Musiknya itu termasuk nada, chord, aransemennya lah. Setelah itu kita mulai untuk mengerjakan sesuai tugas masing-masing. Dan kalau aku sih di kelompokku itu bareng-bareng gitu ya. Jadi waktu puisinya jadi, kebetulan nada melodinya itu jadi juga waktu bersamaan. Mungkin teman-teman biasanya lirik dulu, puisinya udah jadi, terus nanti baru dibikin nada, atau nadanya dulu terus baru nanti dikasih puisi. Tapi kok kebetulan di kelompok ini bareng gitu jadinya, jadi ya lumayan bantu sih itu. Nah, setelah selesai tugas masing-masing, ada tahap selanjutnya namanya koordinasi lah. Jadi pasti setelah lirik dan nada ini selesai, dua ini selesai, itu pasti nggak akan sama gitu lah. Jadi misalkan nadanya itu muat 5 kosakata gitu ya, satu baris. Sedangkan di puisinya itu 8 kosakata. Nah, kan itu lebih ya. Nah, jadi proses koordinasi ini bisa aja kita menyingkat, kita nambah atau kita ngurangin lah supaya pokoknya sesuai. Dan sesuai itu tanpa ngilangin feel dari puisinya, feel dari lagunya yang udah dibuat sebelumnya. Jadi gitu. Nah, setelah itu udah jadi deh satu lagu lah. Kira-kira gitu prosesnya. Kalau untuk kelompokku waktu itu 2 puisi tadi itu sebenarnya sudah ada lagunya. Jadi kita tinggal mengikuti saja lagu yang udah ada. Tapi ada beberapa kelompok yang puisinya tuh masih belum dimusikalisasikan, dan juga ada yang mengaransemen dengan memasukkan teks dari puisi itu ke lagu-lagu lainnya kayak gitu. Jadi mereka membuat yang baru. Tapi kelompokku enggak. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan kalian saat harus tampil, performing, dan pengalaman berharga apa yang kalian dapat dari mengikuti materi dan event musikalisasi puisi ini? Apa yang dirasakan waktu perform? Wah, itu sih deg-degan ya. Jadi aku cerita sedikit waktu bagian kelompokku. Jadi settingnya tuh pertama aku masuk sendiri, terus aku nyanyi sendiri situ. Nah, itu membuat aku benar-benar grogi, sampai keringet dingin, bahkan deg-degan, takut salah chord, semua tuh semua tuh jadi satu itu. Jadi benar-benar grogi sih. Tapi seiring berjalannya perform, tengah-tengah perform tuh lihat teman-teman yang tadinya aku bilang nggak suka musik, susah gini gitu, mereka tuh lakuin performnya dengan maksimal. Itu benar-benar jadi nenangin dari tadi nggak pede terus takut, ini jadi benar-benar tenang. Jadi mainnya, performnya bisa tenang gitu sih. Terus pengalaman yang aku dapetin banyak sih. Yang pertama tentunya pengalaman bisa perform bareng-bareng dengan teman-teman di suatu acara yang besar, itu pertama. Terus yang kedua, pengalaman nyanyi depan umum itu aku sendiri. Terus yang berikutnya tuh kerjasama dan lain-lain tuh juga menurut saya sebuah pengalaman yang saya ambil dari hal ini. Karena hal ini tuh benar-benar kita harus keluar dari zona nyaman kita, dan kita dikumpulkan di satu zona di mana hampir kebanyakan semua situ itu bukan zona yang sebenarnya mereka bisa. Jadi kita di situ dikumpulkan menjadi satu untuk menaklukkan zona itu bersama-sama. Itu sih pengalaman yang gue dapetin. Oke, jadi dari musikalisasi ini
aku dapat banyak hal banget. Sebenarnya musikalisasi puisi ini adalah termasuk salah satu pengalaman paling wow di SMP ku. Karena menurutku selain ini jadainnya di kelas 9, ini tuh juga bisa menjadi momen yang kayak aku ingat selamanya. Kayak dari musikalisasi ini aku jadi lebih dekat sama teman-teman, aku lebih dekat sama orang-orang yang sebelumnya itu nggak dekat sama aku. Terus karena musikalisasi jadi lebih solid, terus ada kenangannya kan, kayak perform gitu kan, terus kayak banyak latihannya, jadi kayak kamu dapat banyak kesempatan untuk lihat temanmu nyanyi atau apa kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang biasanya nggak pernah nyanyi jadi nyanyi, dan itu kayak suatu kenangan buat aku. Terus juga jadi semakin solid walaupun ada banyak banget tengkar-tengkar, yaitu pasti, karena kalau dalam suatu grup itu pasti ada tengkar, tapi worth it, kayak benar-benar worth it. Terakhirnya itu setelah tampil itu aku kayak ngerasa bersyukur banget bisa punya pengalaman musikalisasi kayak gitu. Oke, ini yang pasti dirasain sih yang pertama deg-degan ya. Kita deg-degan apakah performance kita sesuai dengan planning yang udah kita buat atau enggak. Itu pasti deg-degan banget awalnya. Tapi tengah-tengah nih kita mulai terbiasa, mulai kebawa dengan kondisinya, dengan suasana panggungnya. Jadi kita mulai merasa nyaman gitu. Jadi sebelumnya ngerasa deg-degan itu, lama-lama kita kebawa sama suasananya. Kalau di kelompokku itu di akhir lagu, kebetulan lagunya itu temanya bahagia lah akhirnya. Jadi happy ending. Nah, karena itu kita kebawa gitu ya, kebawa seneng, kebawa bahagia. Penontonnya juga puji Tuhan kooperatif lah. Mereka kasih apa sorak-sorai, jadi membuat kita pun tegangnya itu turun gitu. Lebih relax. Itu sih yang dirasa. Lalu setelah itu pasti kita merasa bangga lah. Siapa sih yang nggak bangga gitu ya, nggak merasa keren itu. Udah pasti semua yang ikut musikalisasi puisi ini merasakan itu ya. Itu suatu perasaan yang mungkin jarang didapatkan ya, gimana penonton dan teachers dan teman-teman semua itu bisa menghargai sebuah karya seni itu, dan itu perasaannya luar biasa gitu loh. Pengalaman apa yang didapat? Kalau dari aku, pengalaman yang didapat itu pengalaman membuat karya seni sendiri, membuat puisi sendiri, membuat lagu sendiri dengan sistem kelompok, tapi didukung penuh dengan sekolah. Itu jarang-jarang dapat pengalaman kayak gitu. Mungkin kalau kita buat lagu sendiri lebih fleksibel ya, lebih gampang, bisa kita lakukan kapanpun semau kita. Tapi ini kan pengalaman membuat lagu sama kelompok, sama temen-temen, dan itu disupport sama sekolah gitu. Kapan lagi dapat pengalaman kayak gitu coba? Keren banget. Dan pas performnya itu juga pengalaman yang gak bisa dilupain itu atmosfernya luar biasa sih ya. Ini itu juga musikalisasi puisi ini kan juga salah satu kegiatan yang dinanti-nanti lah sama masyarakat Karis, keluarga besar Karis. Jadi pengalaman itu nggak akan bisa kalian dapetin di tempat lain. Itu sih. Untuk penampilan, gimana rasanya pas penampilan ya, terus terang nggak terlalu deg-degan karena saya juga ikut teater ya. Namun tentu ya tetap deg-degan meskipun nggak banyak ya, karena disaksikan oleh banyak orang dan kalian harus pede kalau ini tuh buatan kalian yang terbaik. Jadi nggak perlu kayak nanti orang-orang mikirnya ini lagunya jelek nggak ya atau segala macam, enggak, jangan. Harus totalitas ya. Jadi puji Tuhan saat itu juga saya totalitas dan bisa menampilkan yang terbaik dan saya tidak menyesal gitu. Nah, pengalaman sendiri yang dapat saya ambil dari situ adalah waktu itu ya, pengalamannya ya apakah di situ buat memimpin tim yang saya sendiri rasakan ya. Karena di situ juga saya bisa lihat kalau teman saya itu serius atau enggak, apakah dia memang bisa atau enggak, percaya sama temen enggak gitu pengalamannya. Dan juga pengalaman yang pribadi saya sendiri, menurut saya kan pertama saya mikir kayak oh ini ajang buat yang bisa main musik, yang bisa nyanyi aja, padahal ternyata enggak. Justru musikalisasi puisi ini waktu buat kalian yang misalnya nggak bisa musik atau nggak bisa nyanyi, oh kalian bisa main drama nih, ya udah kalian bikin dramanya.
oh saya nggak bisa nyanyi dan main musik, kalian bisa acting, kalian bisa ciptakan lagunya, kalian bisa sumbangkan ide kalian dan kreativitas kalian buat musikalisasi puisi kalian. Jadi saat itu memang saya nggak bisa nyanyi dan nggak bisa main musik, tapi bisa tampil dan ya membanggakan gitu. Nah, yang dirasakan saat perform, mungkin lebih banyak yang dirasakan sebelum perform sih. Saat sebelum perform, waktu nunggu giliran tuh rasanya wah deg-degan banget gitu. Apalagi ada pikiran-pikiran, aduh takut blank, takut salah, gimana ini, kayak gitu. Cuman waktu perform itu, saat membacakan puisinya, itu rasanya kayak plong gitu loh, kayak bener-bener oh menyatu sama puisi ini loh yang mau aku sampaikan, kayak gitu. Jadi seru banget. Perasaan waktu tampil, waktu performance pastinya nervous ya, siapa sih yang nggak nervous tampil di depan umum gitu. Karena waktu itu ada judgesnya 3 orang, tapi lupa siapa aja. Terus ada perwakilan orang tua juga gitu, jadi malu gitu. Terus kalau aku pribadi, aku takut kalau, karena aku bawain puisi dalam lagu ya, aku takut kalau salah gitu, terus fales, karena waktu itu nggak ada contekan ya, jadi takut salah gitu. Itu sih kayaknya yang paling bikin resah. Pasti banyak banget lah ya pengalaman yang didapat. Yang pertama itu aku belajar untuk kerjasama sama teman-teman. Pasti kan ada yang suka musik kan, terus sukanya improve sendiri, main sendiri, karaokean sendiri. Terus ada teman-teman yang lain yang HP-an gitu kan, main game kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya progresnya tetap terpenuhi hari itu, terus di akhir performance-nya juga jadinya bagus gitu, nggak malu-maluin. Itu sih yang paling keren, yang paling aku yang challenge yang paling aku rasakan waktu itu. Terus untuk yang kedua, aku belajar untuk jadi profesional gitu. Misalnya kita dapat part bawain puisi, berarti kan kita harus serius gitu, kita nggak ketawa-ketawa, nggak malu-malu, berusaha membawakannya dengan baik gitu. Terus teman-teman yang nonton juga nggak godain kayak gitu. Jadi benar-benar ya berusaha profesional. Saat waktu itu kamu berperan jadi apa, dan ya berusaha menempatkan diri dengan tepat gitu. Itu sih 2 hal yang paling aku dapat waktu musikalisasi puisi. Persiapannya sih kita lebih banyak ke diskusi kelompok, atau pasti kita diskusi sama mulai. Kalau masukan sama saran buat teman-teman, yang pertama ya, kalau bisa di awal sebelum projectnya mulai, sebelum mulai latihan, pilih-pilih puisi kayak gitu tuh, kita tentuin timeline gitu, kapan mau apa aja goalnya kayak gitu. Pokoknya tentuin capaian yang mau dicapai itu apa gitu. Jadi waktu ngejalanin prosesnya nggak clueless gitu, hari ini ngapain ya, kemarin tuh yang kurang lagu apa ya, kita belum nentuin puisi apa ya, oh iya yang lainnya gitu. Jadi lebih rapi aja dan lebih efektif pemakaian waktunya. Kalau untuk saran yang kedua, kalau bisa ada properti atau visualisasi yang bisa mendukung mood dari puisi yang dibawain, kayaknya bakalan keren banget sih. Karena kan kita punya beberapa indera ya, dan kalau semuanya itu terpenuhi untuk untuk dipakai untuk menerima apa yang kita akan deliverikan, itu kayaknya bakalan keren banget. Kayak penonton tuh bakalan kayak wah ya gitulah, pokoknya keren gitu. Kalau misalnya
ada masalah sama teman-teman kayak gitu, pastikan diselesain gitu. Kalau enggak soalnya nanti nggak nyaman kerjanya. Jadi ya kok bisa rukun-rukun aja gitu, nggak bikin masalah. Terus ya kalau ngomong baik-baik sama teman-temannya, jangan kok yang suka nyuruh ya itu lebih baik gitu kalau ngomong. Soalnya kan pasti akan ada kelompok yang ada temen yang sukanya nyuruh-nyuruh, ada yang nggak mau disuruh. Jadi ya ini emang tantangan buat kalian gimana caranya bisa work this out gitu. Kalian pasti lebih keren sih karena udah musikalisasi yang kesekian gitu kan. Dan semangat ya, pasti bisa. Nah, kalau untuk saran, sebenarnya aku nggak terlalu pro ya dalam hal musikalisasi puisi ini. Tapi berdasarkan pengalamanku, mungkin aku bisa memberikan beberapa saran. Yang pertama, saat teman-teman udah menerima, oh puisinya ini judulnya, teman-teman bisa lihat, perhatikan baik-baik kayak kira-kira apa sih makna dari puisi ini, apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis puisi. Terus emosi apa aja yang ada di dalamnya. Terus kenapa kok dia menggunakan kata ini, dasarnya apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa benar-benar memahami apa ini puisinya tentang apa, terus aku harus gimana, kalau misalnya aku sebagai pembaca tuh bagaimana, teman-teman pasti bakal bisa lancar dalam membacakan puisinya gitu. Terus mungkin pada saat perform itu teman-teman jangan terus menerus memikirkan kalau misalnya aku salah gimana ya kira-kira, terus nanti kalau misalnya aku blank gimana. Nah, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu itu malah membuat teman-teman jadi merasa cemas, terus malah bisa blank di tengah-tengah. Jadi lebih baik teman-teman menenangkan diri dulu sebelum perform, terus benar-benar mendalami emosi yang ada di dalam puisi itu, maksud inti dari puisi itu apa. Jadi teman-teman pasti nanti waktu perform bisa perform dengan baik kayak gitu. Nah, itu sih kalau saran dari aku. Semangat ya teman-teman. Nah, masukan atau saran buat kalian sama-sama ya, sesama tim ya harus solid, jangan banyak bertengkar, harus bisa sama-sama menyumbangkan ide supaya hasilnya kalian itu terbaik dan bisa membuat kalian sendiri itu gak menyesal udah bikin musikalisasi puisi itu. Dan selain itu juga jangan lihat punya tim lain, misalnya tim lain wah dia lebih bagus gini, pede aja sama apa yang udah kalian bikin dan percayalah nanti Anda akan senang dengan hasil milik kalian sendiri. Terakhir saranku buat kalian teman-teman yang mau ngadain musikalisasi di kelas 9, ya yang jelas enjoy aja, gak usah dipikirin terlalu berat-berat karena itu tuh gak seberat yang kalian bayangkan. Dan terus latihan, jangan sampai skip latihan karena itu bakalan worth it banget. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa, terus juga jangan putus asa, oke? Good luck. Oke, masukan dan saran untuk adik-adik yang nanti bakal musikalisasi ya. Yang pertama itu dalam kerjasama tim, itu kalian paling penting banget kerjasama, itu penting dalam proses. Jadi kayak misalnya dalam memilih puisi, menentukan nada, terus kapan kita gini, apa yang nanti kita tampilnya kayak gimana, nyanyinya gimana, gini-gini tuh penting. Kayak benar harus kerjasama, harus brainstorm, jangan sampai ada yang mendem karena nggak suka, itu jangan. Mending kan keluarin semua sebagai tim, ngomong sebagai tim, bahkan kasih masukan, jangan diem doang karena itu benar-benar penting, apalagi untuk nanti ke depannya. Dan kerjasama dalam hari H itu juga penting. Waktu kalian perform, kalian harus benar-benar percaya sama teammate kalian, baik yang baca puisi, yang main gitar, yang main piano, atau yang nanti bakal nyanyi dan lain-lain, itu akan percaya. Jangan kayak takut, waduh nanti gini. Pokoknya janganlah, lakukan yang terbaik lah, itu paling penting. Karena bukan mungkin sih, pasti acara ini atau nanti yang bakal kalian jalanin ini nggak bakal keulang 2 kali. Itu kan tetap menjadi
satu dan nggak pernah akan terulang. Walaupun mungkin nanti kalian di depannya bakal ada acara kayak gini lagi, tapi pasti bakal berbeda karena ini pasti bakal pertama kali kalian perform dengan puisi kalian sendiri, karya kalian sendiri. Itu bener-bener lakukanlah terbaik, pokoknya kalian nggak bakal nyesel kok, percaya. Terus yang terakhir ya jangan lupa juga tuh ambil pesan moralnya dari apa yang kalian lakukan. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba karena acara ini kalian jadi suka musik atau suka puisi kayak seperti saya sendiri, karena acara ini sangat bisa mengubah kalian menurut saya. Itu sih. Oke, kalau dari aku nih sarannya sih dalam kalian proses musikalisasi puisi ini kalian harus yang pertama ada niat. Oke, karena niat ini penting, karena kalau nggak ada niat ya pasti kan nggak jadi ya. Nggak ada niat tuh nggak jadi. Jadi yang penting pertama ada niat, ada tekad lah. Kalian tuh aku ingin membuat lagu, aku ingin membuat puisi, aku ingin membuat sesuatu yang keren, yang berharga menurut versi kita masing-masing gitu, menurut selera kita masing-masing. Setelah niat, kalian juga harus punya namanya sifat kooperatif atau rendah hati. Karena ini kerja kelompok, kalian harus bisa menahan ego ya. Kadang kan selera musik orang, selera puisi orang beda-beda. Misalkan aku buat lagu kayak gini, buat nada kayak gini, teman kita bilangnya tuh nggak enak bro gitu. Waduh, itu kan sakit gitu ya. Tapi justru karena ini kerja kelompok harus rendah hati gitu lah. Yang penting semuanya setuju. Nah setelah itu baru keputusan bisa diambil. Yang penting rendah hati sih, jangan ada ego di antara kita. Terima kasih banyak Lintang, Priscilla, Pasca, Sonia, Diego, dan Jose yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan studi dan juga segala aktivitasnya yang padat untuk bisa berbagi bersama kita di Karis. Terutama untuk teman-teman kelas 9 yang sebentar juga akan memulai proyek musikalisasi puisi. Semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Thank you teacher, udah diajak sharing-sharing. Semangat semuanya. Oke, thank you juga teacher. Sama-sama. Ya sip, thank you teacher. Ya bersyukur sih bisa dikasih kesempatan sharing ke kalian dari pengalaman pribadi aku dalam melakukan acara musik seperti itu. Benar-benar bersyukur. Jadi thank you buat kesempatannya teacher. Sama-sama teacher, aku juga thank you udah diajak. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Jangan menyerah pada keadaan, tetap semangat, tetap sukacita, stay healthy, be happy. God bless you all.